Halo, nama saya Sean dari YouTube channel Only Plants. Ada HU nggak di sini? Mau di syuting HU? Nggak ada ya? Contoh HU. Going once, going twice. Biasa banyak sih. HU ada nggak di sini? Ya, HU ke bawah. HU ini King of Spades nih, jadi di hybrid oleh Pak Haji Uli di Ciapos. Jadi ini masih termasuk baby ya, karena yang besar indah banget. Jadi banyak banget nih seedlingnya dan udah ada banyak generasi. Jadi kalau shopping untuk tanaman ini harus nyari benar-benar form yang cakep banget. Karena setiap tanaman beda-beda, jadi ini subjektif. Ada yang silver lebih banyak, ada yang lebih bulat, ada yang lebih merah. Nah ini aku bangga sih dari Indonesia ada kayak gini, dan di luar ini kayaknya bakal jadi hybrid yang dikenalin gitu di luar negeri. Indonesia bisa bilang tuh pusat nomor 1 dari segi production dan juga dari segi jenis hybrid. Jadi kayaknya di Indonesia setiap 10 menit tuh ada hybrid baru sebenarnya. Termasuk lumayan mengagetkan. Nah kemarin barusan di Thailand mereka juga mulai ngejar nih, karena aku ke Thailand di April tahun ini, 8 bulan lalu kayaknya, 6 bulan lalu, sorry. Masih belum banyak yang gini, tapi sekarang market yang di Thailand tuh banyak banget yang ini. Jadi mereka udah masukin, mereka udah mulai nyaca juga. Jadi global trend ini sebenarnya juga lumayan besar. Kayaknya ini mulainya dari Eropa dan Amerika dari tahun lalu kayaknya udah mulai. Jadi Indonesia udah mulai siap-siapin stok juga sebenarnya dari dulu. Cuman ya kita hybridnya lumayan banyak sih, lumayan bangga. Nggak jadi bawa titip lagi. We already have it. I got this from BT. Yeah, but But they grow is very nice now. Yeah. I mean, it's not difficult as I thought. Wow, what did you get? Wow. Let me see. Checking. This one for Getty Eye. Kita mungkin bahas dari dua sisi ya. Satu masa depan Indonesia, tanaman hias Indonesia, dan mungkin keluar ya. Jadi kalau di Indonesia itu kebetulan mungkin kita punya jumlah genetik anthurium yang mungkin terbanyak di dunia ya. Kita nggak ngomong spesies karena anthurium tidak tumbuh di Indonesia, tapi hybridnya mungkin yang paling kompleks dalam jumlah yang masif itu ada di Indonesia menurut saya. Kedua, ini adalah tanaman yang menurut saya di family aroid yang paling mudah di breeding, disilangkan gitu ya, dibanding dengan philodendron atau monstera gitu. Jadi banyak nursery kecil yang melakukan breeding dalam skala kecil, tapi jumlahnya besar, banyak. Jadi kita harapkan dalam masa depan kita akan menghasilkan hasil-hasil silangan anthurium yang mungkin terbaik di dunia. Nah kalau kita lihat keluar, anthurium itu bukan tanaman yang langka buat orang-orang di Eropa atau di Amerika, karena mereka sudah biasa melihat anthurium. Mungkin udah 100 tahun ada di bumi Amerika atau Eropa. Jadi untuk mengenalkan hybrid baru dari Indonesia itu menurut saya lebih mudah. Mereka lebih gampang menerima. Jadi menurut saya ini adalah tanaman masa depan buat Indonesia dan dunia. Kemarin sebenarnya kebetulan aku belajar tanaman tuh dari channel YouTube orang bule. Karena bahasa Indonesia aku agak berantakan gitu. Jadi bahasa Indonesia aku sebenarnya kurang bagus kan. Jadi belajarnya dari luar negeri. Jadi emang waktu mau nge-share, mau komunikasi ya naturalnya tuh pakai bahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya nggak ada target apapun waktu bikin channel, juga nggak kepikir ada target apa, ya udah bikin aja gitu. Kemarin waktu lockdown juga kan di rumah. Jadi totalnya ya kayak gitu deh sekarang. Nggak sengaja sebenarnya. Selanjutnya saya hormati atau yang mewakili dan juga hadir Bapak Sekretaris Kelurahan. Luar biasa, salah satunya adalah tanaman yang ada di Bojong Sari dan Sawangan. Ini juga sangat luar biasa. Ini harganya di atas 200. Bisa jadi. Kemungkinan sayang kalau mau jual ini karena ini kan sudah disilang. Ini kan sudah dapat. Ini kan sudah induk ini. Ini sudah dapat. Kemarin yang satu disilang sama refleksi itu yang udah panen. Terus yang ini silang sama apa ini? Disilang sama red supermassive. Yang ini silang sama obor. Berharapnya bisa muncul obor warna merah.
berwarna merah. Iya, saat ini kan baru hijau, batang merah. Terus kalau yang hitam kita udah punya, cuman baru list hitam sama batangnya aja yang hitam. Nah berharapnya ke depan muncul yang warna merah, obor. Karena tahunya ini barang dari orang, jadi saya Sekarang udah enggak. Tadi malam masih iya. Iya. telat aku om telat malam ada acara dulu. Aduh. Ngeri. Kalau istilah saya lemas. Jadi belum jadi nih. Belum. Negonya berlanjut di rumah aja enggak. Oh, nggak di sini. Malah gocek. Nggak di sini. Biar apa disaksiin sama youtuber tanaman. Kalau di sini saya kalah tua. Oke. Lanjut lah, pokoknya diatur secara adat, diselesaikan secara adat. Ya. Apalagi yang pakai topi biru tuh, yang varigata. Topi biru, coba topinya dibuka. Bener-bener gila ya, saya nggak nyangka. Semalam itu saya baru loading, udah istilahnya udah hampir sekitar 7 tanaman ya. 7 tanaman udah terjual di 100 lebih. Nggak nyangka sampai kayak gini. Kebetulan yang saya bawa hybrid saya, hybrid silangan saya sendiri, hybrid terbaru, yang mungkin di luaran belum ada yang kayak gini. Ya itulah tadi yang mau transaksi tadi, cuman kayaknya masih malu-malu angkanya, jadi lanjutnya di rumah kan. Ya. Udah ditawar 110, 2 tanaman belum dikasih. 110 juta, 2 tanaman doang. Mintanya berapa? 150 juta. Gila. Ya begitulah dinamika tanaman hias, khususnya anthurium ya. Tapi memang nggak bisa memenuhi kebutuhan demand di Indonesia. Yang ini 12 juta. 12 juta. Auction. Oh jangan auction sekarang. Berapa? 1 billion. 1 billion USD. Oh, keren. Wah, luar biasa. Semangat Anthurium. Pasar Anthurium gimana? Pasar Anthurium akan oke buat global, tapi kalau kita nge-refer ke stok kayaknya masih panjang permainannya. Itulah kurang lebih opininya sih. Kita leading nggak? Kita harusnya leading. Varigata ya. Varigata terus indukan kita leading, Indonesia terutama. Tinggal ya kita mau manfaatin waktu lebih cepat atau enggak buat produksi, atau nanti disalip sama Thailand atau negara-negara lain. Gitu. Jadi kita di mana, di yang spesies atau yang Spesies terutama. Jadi sebenarnya ya kalau diskusi sama teman-teman expert dan senior lain-lain itu, ketika itu sudah hybridnya lokal, yaitu jadi spesiesnya kita. Jadi nggak ada alasan untuk kita jual dengan harga yang underrated lah, karena itu spesies kan. Refer ke segala negara yang punya stok anthurium, ya otomatis kan ini menjadi identik kan, spesifik cuma ada di Indonesia. Itu gambarannya kurang lebih. Tapi ya balik lagi, tinggal tergantung kita mau memulai atau enggak sih. Kurang lebih gitu deh. pas ada suhunya kan? Pas ada suhunya. Belajar banyak, especially in the I'm Chris Sana, 24. I'm from Thai Exotic Greenery. We're actually from Thailand, Bangkok, Thailand. Yeah. So what do we think about Indonesian Anthurium?
It's quite different from Thai Anthurium. In Thailand, we mostly have Hookery hybrid, or what we call a Siam Anthurium or Anthurium foliage. It's quite different. Here is more like a fancy heart-shaped leaf Anthuriums, which is I think for some collectors it's worth collecting, and I think it's still Thailand still has a long way to catch up a little bit. Yeah, so very beautiful plant. Yes. Yeah, like this one. Many colors, very colorful. This got yellow and orange now. Yeah. Thailand have tree like this. Yes. We imported from Indonesia. Yeah. Why you import from Indonesia? There's no like this in Thailand. This one, I think it came from Thailand. It's called Ace of Spades, and so Anthurium, this is beautiful. They're gonna be traded and then exchanged to another countries. This one make a good plants. So Indonesian import it, and then some hybrids like Crystallinum hybrid and Red Magnificum hybrid like this one. Very beautiful, and Thailand imported from Indonesia. It's just like a exchange of plant, and then we can further do breeding to create new hybrid. Yeah. Can I look at what you buy in this? Oh yes. What you have buy? Mostly Scindapsus. Synopsis. Yeah. And some Anthurium. Can you pick up the Anthurium? Anthurium. This one. This one, Forget the Eye. Yeah, Anthurium Forget the Eye Market. This one looks nice and can make a good mother plant, and that's why we bought it. Yeah. I don't know. It might be a random seedling, but this one got a nice feature that we want. The red stem. Yeah, very nice. But I don't actually know the actual hybrid of this one. Yeah, the seller still doesn't know. Yeah. How many money have you spent? I don't know. Maybe like 150 million. 100 million itu berapa juta? Yeah. 150 juta. Yeah, maybe. What do you think? Indonesia more expensive than Thailand? More expensive than in Thailand? Some of them, yes. But we buy something that cheaper than in Thai market. Otherwise, we will buy Thai market or something new. Yeah. Okay, thank you. Very nice overall, like nice event, and we appreciate coming here and then getting many beautiful new plants. Yeah. Okay, Thank you so much for the interview Thank too. you, thank you. Ini silangan Red Crystallinum NSE sama Aos variegata. Kita kasih nama Luxury A88. Red Crystallinumnya yang dari NSE Tropical yang ini. Ini jantannya. Terus kita cross sama betinanya ini. Nah, anaknya. Berapa lama? Jadi berapa? Cuman jadi hari ini kan yang variegatas menjadi 10 pohon. Sisanya hijau, jadi hijau. Kalau bahan silangan Indonesia termasuk paling Komplit.
Terus juga nggak begitu susah sih kalau buat nyilangin, kan tinggal udah cocok udaranya mungkin. Berapa lama? Ini nyilangin setahun lalu. Cuma karena ini varigata, jadi kan karena sering dipotongin. Kalau yang contoh gedenya itu cuman hijau-hijaunya. Kesulitan menghilangkan anthurium. Kesulitannya paling masalahnya di angin. Kalau banyak angin kan dia polonnya pada kabur, dia kena angin gitu aja. Nah, pas lagi panas-panasnya kan cepat kering polon betinanya. Itu aja sih. Setiap anthurium punya karakter masing-masing. Punya ciri khas masing-masing. Kayak apa sih? Contohnya kan ini dia Anthurium furcatum. Dia segitiga kayak patah daun mudanya. Terus ada juga dia hampir mirip, cuman dia kan Anthurium monenii. Sama-sama trilobum. Luxurian. Ini mirip warok quanum, cuman dia bukan warok. Dia Anthurium chirinoi. Silanganmu apa aja, guys? Yang sudah jadi sementara ini belum banyak sih. Cuman yang agak lucu yang ini. Dia Anthurium espelemon sama Pterodactyl variegata. Menjadinya hijau. Sementara ini yang baru ini. Kalau pasarnya gimana? Kalau yang bagus kayak tadi itu Kalau jackpot tergantung kelangkaan jenisnya sih. Harganya ya bisa tinggi juga. kalau kayak minyak begitu Yang tadi kalau yang ini bisa di atas mungkin 100 masih bisa. bagus kenapa? Dia daunnya panjang, terus variegatanya dia nyebar dia, jadi variegatanya kelihatan tegas, nggak gelap gitu kan. Terus tuanya juga masih kelihatan kan. Daun mudanya kuning, tuanya memutih. Lebih banget ya. Iya. Dulu kita kayak wow this is amazing, tapi lihat ini jadi Ya, second generation. perbedaan market tanaman Indonesia sama luar negeri. Di Indonesia masih tanamannya masih sebenarnya belum terlalu develop banget marketnya. Orang di sini kebanyakan ngejar tren dan kebanyakan mereka di sini koleksi tanaman untuk profit, jadi untuk dapat hasil gitu ya. Tapi kalau lihat di luar negeri, nggak usah jauh-jauh gitu, kita lihat di Thailand atau Singapura aja, banyak orang tuh benar-benar cinta, mereka suka tanaman tuh bener passion, beli nggak care harganya segimana, nggak care kalau gue return money-nya dapat return atau enggak. Jadi perbedaannya aku rasa masih di sana. Tapi di Indonesia emang ada peluang untuk evolusi ya, karena sekarang kita lagi lihat ada banyak perubahan di movement di tanaman market Indonesia. Aku sempat bikin studi sebenarnya di Indonesia tanaman kita sebenarnya kemahalan. Kalau kita bandingin harga di sini sama Thailand, di
bisa bilang di sini 2 sampai 4 kali lipat lebih mahal dari harga di Thailand untuk tanaman yang sama gitu. Dan pendapatan kita warga Indonesia sebenarnya lebih kurang juga dari Thailand. Jadi itu agak challenge gitu, gimana kita bisa bikin tanaman accessible buat semua orang. Salah satu opsi adalah kita harus murahin tanaman. Gimana cara murahin tanaman? Kita harus scale produksi ya, dari petani-petani, banyakin dengan sistem yang efisien dan mungkin sistem yang fokus gitu. Contohnya kalau kita pemain anggrek, kita banyakin anggrek, besarin tanah lahan kita, anggreknya kita diversify, hybrid terus, bikin terus. Dan harganya kalau bisa kita jangan bilang oh kita kalau di Indonesia sukanya sih jual dikit tapi goreng harga gitu. Tapi di luar negeri mikirnya gue mau bikin banyak, terus gue mau semua orang bisa akses, jadi jualnya volume. Jadi kalau kemarin aku ada shoot di Thailand, kalau di Chatracha Market begini tanaman 10.000, 5.000 tuh udah dapet yang rimbun banget. Jadi orang kalau beli taruh di kafe, taruh di kantor, mati tuh nggak apa-apa, nggak ragu-ragu. Harganya nggak karena nggak terjangkau kan harganya. Kalau di Indonesia aku rasa tuh masih sedikit struggling gitu kan, harganya kadang-kadang masih tinggi. Kita bilang aduh gimana ya ini masih mahal, terus kadang-kadang harus nego-nego lagi sama orang, jadi itu bikin ribet gitu. Kalau di Thailand tuh udah harganya udah pas gitu, fair aku rasa sistemnya. Jadi itu mungkin dari sini kita harus sedikit belajar dari market sana.